Um, Kenalan lagi, namaku Adisa. Untuk teman-teman yang mungkin sebelumnya belum sempat ketemu gitu ya di sesi yang sebelumnya. Aku praktisi HRD dan dari 10 tahun pengalamanku di HRD, kebanyakan pengalamanku di rekrutmen teman-teman gitu. Jadi di sesi malam ini aku mau berbagi pengalamanku, pengetahuanku dari sisi rekrutmen. Dan boleh banget kalau nanti teman-teman ada pertanyaan yang terkait dengan materi ataupun mungkin ada pertanyaan teman-teman berdasarkan pengalamannya teman-teman yang masih terkait dengan rekrutmen juga nih teman-teman gitu. Semoga malam ini teman-teman semangat belajar ya dan semangat juga nih untuk menerima pengetahuan baru ya teman-teman gitu. Oke, seperti biasa nih teman-teman, sebelum mulai sesinya, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu, teman-teman. Kita ambil waktu sekitar 1 menit sambil nunggu teman-teman yang lain juga join gitu ya. Kita ambil waktu sekitar 1 menit untuk berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai, teman-teman. Oke, jadi malam ini kita mau belajar apa aja sih, teman-teman? Oke, ini sebelum aku lanjut, mau cek aja dulu suaraku terdengar jelas nggak ya, teman-teman ya? Takutnya ada yang nggak Jelas, Kak. dengar. Jelas ya? Aman ya? Oke, oke. Jelas. Sip, 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 sip. Kalau ada yang nggak jelas, nanti teman-teman boleh komen di chat ya. Jadi aku bisa bisa tahu juga. Kalau ada kurang jelas atau putus-putus, takutnya sinyal internetku naik turun, teman-teman. Oke, jadi malam ini kita mau belajar apa aja sih gitu ya? Takutnya apa namanya teman-teman nggak tahu nih materi malam ini apa aja. Jadi kita akan belajar tahapan dalam proses rekrutmen gitu ya. Kita diawali dari tahapan rekrutmen itu apa-apa aja, tugasnya admin HRGA dalam proses rekrutmen itu apa. Jadi perannya kalian gitu ya, kalau kalian berminat menjadi seorang admin HRGA itu ngapain sih di dalam proses rekrutmen. Birokrasi internal internal rekrutmen itu apa aja sih gitu ya. Jadi proses rekrutmen itu ada proses apa aja sih di dalamnya, birokrasinya apa aja supaya teman-teman juga paham. Jadi kan pasti teman-teman sedang mencari kerja mungkin gitu ya. Jadi kalian juga tahu di dalam perusahaan itu birokrasinya tuh apa-apa aja sih gitu. Nah, cara membuat postingan lowongan pekerjaan itu bagaimana gitu ya, apa sih yang diperlukan gitu, dan pengenalan job portal. Jadi ketika teman-teman nanti sebagai admin HRGA misalnya, job portal apa aja sih yang bisa digunakan untuk memposting lowongan kerja gitu. Karena biasanya proses rekrutmen kan tentu harus posting tuh, ada lowongan yang dibuka oleh perusahaan gitu ya, itu disebarkannya di mana aja gitu. Nah, tahapan proses rekrutmen itu apa aja sih, teman-teman? Kita langsung mulai masuk ke materi ya, gitu. Tapi sebelum masuk ke mulai materi, menurut teman-teman di sini gitu ya, sebenarnya alasan atau latar belakang kenapa perusahaan merekrut karyawan itu apa nih, teman-teman? Sebelum kita ke tahapannya gitu ya, menurut teman-teman apa sih yang melatar belakangi perusahaan merekrut karyawan? Ada yang mungkin mau komen, ada yang melalui chat juga boleh. Coba apa? Regenerasi karyawan. Maksudnya apa nih? Karyawannya pensiun gitu ya, Clara ya. Membutuhkan SDM. Membutuhkan SDM ini artinya kekurangan SDM gitu mungkin ya, Yosea ya. Atau apa nih? Mengisi posisi yang kosong. Artinya kekurangan juga gitu ya. Oke, mungkin boleh dielaborasi teman-teman. Misalnya regenerasi karyawan ini karena pensiun kah?
Oke, karyawan lama naik posisi. Oke, bagus, bagus. Jawabannya bagus. Jadi naik posisi, posisi lamanya kosong gitu ya. Oke, bisa jadi salah satu alasan, betul. Oke, eh, berbagi rezeki kepada calon karyawan. Oke, adanya posisi yang dibutuhkan berdasarkan workload analysis. Oke, menarik, menarik. Jadi kalau jawabannya Thomas itu artinya dari pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut ternyata kekurangan manpower gitu ya. Oh, ini sepertinya untuk produktivitas yang lebih kita butuh orang yang lebih gitu ya. Maksudnya itu ya. Oke, penyesuaian karyawan dengan target yang ini capai betul, itu juga sama ya. Jadi targetnya ditambah, tahun ini kita mau menargetkan lebih gitu ya, produktivitasnya dinaikin. Jadi kita butuh manusia lebih nih gitu ya, butuh karyawan lebih, manpower lebih. Oke, mengisi kekosongan sesuai kualifikasi turnover. Bagus, Michelle ya, Michelle Adria jawabannya turnover, ada yang resign gitu ya. Jadi karena ada yang resign, jadi harus diisi. Betul, betul banget teman-teman jawabannya. Jadi sebenarnya macam-macam alasannya, macam-macam banget alasannya kenapa perusahaan merekrut karyawan. Nggak hanya karena ada yang resign gitu ya, nggak hanya karena apa namanya ada target baru. Jadi macam-macam, nggak hanya karena ada yang baru dipromosi, ada posisi kosong yang harus digantikan gitu ya. Jadi banyak sekali alasan kenapa perusahaan merekrut karyawan. Bisa jadi mix gitu ya, bisa jadi di satu waktu semua alasan itu terjadi sehingga karyawan merekrut besar-besaran. Itu juga bisa gitu. Atau ada perusahaan yang memang setiap tahunnya mereka melakukan rekrutmen gitu ya. Itu biasanya yang alasan pertama tuh. Jadi regenerasi. Jadi tiap tahun pasti ada promosi. Itu biasanya kalau company-nya sudah well established tuh. Biasanya company-company yang udah lama gitu ya, udah well established, udah korporat, itu kan tiap tahun ada rencana promosi. Jadi misalnya ada batch-batch yang naik, jadi posisi yang kosongnya pun sudah pasti ada gitu. Nah, jadi tiap tahun mereka pasti rekrut terus, rekrut terus, rekrut terus gitu. Jadi untuk regenerasi terus gitu. Itu biasanya korporat gitu. Oke, terima kasih teman-teman untuk jawabannya. Nah, eh betul, jadi tadi jawaban-jawabannya teman-teman gitu ya. Jadi secara umum perusahaan itu merekrut untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau bisnis gitu ya, baik itu untuk memenuhi target, apa namanya, untuk meningkatkan produktivitas, mengembangkan usaha. Misalnya ada tempat baru nih, baru buka cabang baru, misalnya bank nih baru buka cabang baru, ada cabang logistik baru buka hub baru misalnya, dan sebagainya gitu ya. Ada toko baru, misalnya dia retail baru buka toko gitu ya, dan sebagainya. Dan regenerasi karyawan juga yang tadi kita bahas. Nah, kalau menurut teman-teman menurut teman-teman nih gitu ya, urutan proses rekrutmen tuh apa-apa aja sih? Menurut teman-teman uh, tahapannya tuh apa-apa aja sih gitu? Sebelum kita ke proses interview dan sebagainya ya gitu. Tapi urutan proses rekrutmen itu seperti apa sih menurut teman-teman? Boleh komen di chat atau boleh juga kalau ada yang mau open mic. Oke, menyeleksi karyawan. Oke, seleksi CV. Ya, sebelum ke seleksi CV mungkin ada manpower planning. Good. Oke. Oke, seleksi administrasi. Pre-rekrutmennya tuh gimana nih, Yosea? Mungkin boleh dijelaskan kalau Yosea tahu. Pre-rekrutmennya tuh apa nih? Job posting. Izin on mic Kak Adisa. Jadi untuk prarekrutmen itu secara umumnya adalah perencanaan untuk memulai proses rekrutmennya itu sendiri Kak, mulai dari posisi apa aja yang akan di open rekrutmen nanti, terus kualifikasinya itu apa aja, terus mulai dari strategi perekrutannya juga kayak gimana kayak gitu sih Kak Adisa. Oke, oke. Terima kasih Yosea.
Oke, betul. Jadi, kalau misalnya ada posisi buka gitu ya, atau ada kebutuhan lah gitu ya, kita tentukan dulu atau kita diskusikan biasanya dari pihak HRD dan pihak bisnis, kita tentukan dulu, kita diskusikan dulu kenapa dibutuhkan. Jadi pertama sebelum kebutuhannya apa, kita harus tahu dulu kenapa dibutuhkan. Nah, ini penting gitu ya. Jadi penting untuk tahu kenapanya, baru kebutuhannya apa. Dianalisa betul gitu ya. Tadi ada manpower planning-nya, seperti apa, kebutuhannya berapa, seperti apa kebutuhannya, analisa apa namanya kualifikasi dan sebagainya itu baru ke sana. Baru setelah itu diturunkan ke job desk-nya, kualifikasi yang dibutuhkannya nanti apa-apa aja gitu ya, untuk nanti dibikin job posting-nya gitu ya. Baru nanti masuk ke tahap sourcing gitu, tahap mencari kandidat yang tepat gitu. Jadi sebelum mulai ke apa namanya ke CV screening, sebelum mulai ke mencari kandidat, ada pre-recruitment yang lumayan panjang sebetulnya, teman-teman. Gitu. Nanti kita bahas ya, teman-teman ya. Oke. Nah, tahapan proses rekrutmen itu mungkin kita bagi 3 ya. Ada sebelum, selama, dan sesudah gitu ya. Jadi ada tahapan sebelum, selama, dan pasca atau sesudah. Sebelum itu kita menentukan dulu atau apa namanya diskusikan dulu gitu ya kenapanya dan apa kebutuhannya. Ini paling penting untuk didiskusikan oleh HRD dan juga dari pihak bisnis. Pihak bisnis ini bisa siapa aja, misalnya tim akunting yang lagi butuh atau mungkin tim siapa ya, misalnya tim apa nih yang lagi butuh rekrutmen, misalnya tim marketing gitu ya lagi butuh rekrutmen atau tim apapun ya yang lagi butuh tambahan tenaga kerja. Tim sales misalnya lagi butuh orang gitu ya, mintanya ke HRD gitu ya. Jadi kita dari pihak HRD diskusilah dengan mereka. Dari situ diturunkanlah ke job description gitu ya, apa dan kualifikasi dari posisi yang dibutuhkan tersebut. Nah, dari situ HRD pasti membuat postingan, membuat lowongan pekerjaan gitu. Postingan itu macam-macam. Nanti kan kita bahas ya. Kita bisa buat misalnya berupa poster yang ditempel, bisa berupa online job portal, bisa di LinkedIn dan sebagainya gitu ya. Bisa dari grup WhatsApp misalnya atau dari mulut ke mulut misalnya gitu ya. Jadi macam-macam cara menyebarluaskannya gitu. Nah, proses selama rekrutan itu baru seleksinya, teman-teman. Jadi selama perekrutan itu kalau sudah mulai masuk pelamar, berupa CV misalnya, apa namanya berupa aplikan lah ya, aplikasi masuk gitu, apa namanya CV masuk, resume masuk, portfolio masuk misalnya, itu baru nanti ada tes-tes macam-macam, baik itu IQ test atau mungkin ada kebutuhan tes bahasa Inggris misalnya atau tes lain-lain lah, ada tes coding kalau untuk posisi IT misalnya, apa ada interview-interview juga macam-macam. Itu selama proses rekrutmen. Dan kalau pasca atau setelah itu kita harus kabarin gitu ya kandidatnya sudah diterima nih atau ditolak nih kalau misalkan kurang cocok gitu ya. Setelah itu baru kita biasanya lakukan reference check apabila memang ada proses tersebut. Kadang ada, kadang enggak gitu ya, tergantung dari perusahaan masing-masing, beda-beda tiap perusahaan. Kalau tahap-tahap cek-cek ini lolos, misalnya apakah mungkin ada reference check, cek slip gaji dari kantor lama, misalnya offering proses gitu ya, misalnya apa namanya pemberian kontrak kerja dan sebagainya sudah oke, baru onboarding. Onboarding ini pengenalan lah, induksi gitu ya. Jadi ketika karyawannya masuk, pengenalan ke perusahaan baru gitu. Jadi ada tahap di mana nanti
apa namanya, karyawan baru ini dikenalkan dengan timnya, dikenalkan dengan, apa namanya, struktur perusahaan dan sebagainya. Jadi pengenalan lah, gitu. Induksi ini bisa dari 1 hari sampai kadang ada yang 2 minggu, tergantung dari perusahaannya, gitu. Ada yang 3 hari aja, ada yang mungkin 1 minggu. Dulu di perusahaanku tuh pernah ada yang sampai 2 minggu, proses induksi doang, pengenalan doang nih 2 minggu, gitu. Supaya karyawan baru ini betul-betul bisa berkenalan dengan semua departemen, karena kan mungkin kalau perusahaannya besar harus kenalan dengan departemennya banyak ya, gitu teman-teman. Teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh via chat ya, nggak apa-apa ya, langsung bertanya via chat. Nah, tugasnya admin HRGA tuh apa sih dalam proses rekrutmen? Tadi kan teman-teman udah lihat ya, ini ada sebelum, selama, dan sesudah gitu ya. Lalu tugasnya admin HRGA tuh apa sih gitu ya, ketika nanti teman-teman mungkin bekerja sebagai admin HRGA. Apa sih perannya, apa sih tugasnya? Oke, memposting lowongan pekerjaan. Oke, bisa. Itu salah satunya, gitu ya, itu salah satunya. Tapi sebetulnya banyak yang lainnya. Bisa jadi nanti terlibat membantu di proses seleksi CV. Bisa jadi nanti membantu di proses onboarding, gitu ya. Bisa juga nanti membantu di proses membuat formulir untuk apa namanya? Kan tadi ada sebentar. Nah, ini kan kebutuhan perusahaan ya, bisa jadi membuat formulir untuk menentukan kebutuhannya. Gitu. Jadi pasti ada peran ya di tiap-tiap proses ini, teman-teman. Gitu. Jadi masing-masing pasti ada peran ya. Ada peran di sini, ada peran di sini, dan ada peran di sini juga. Gitu, teman-teman. Jadi ngapain aja gitu ya selama proses perekrutan. Beda-beda, teman-teman, di tiap-tiap prosesnya. Kalau di sebelum gitu ya, di sebelum itu membuat lowongan pekerjaan, menyebarkan lowongan pekerjaan, menjawab pertanyaan kandidat gitu ya. Jadi biasanya kan kandidat akan bertanya jadwal atau mungkin akan bertanya dokumen apa sih yang dibutuhkan terkait apa namanya proses rekrutmen gitu ya. Lalu juga mungkin akan bertanya mengenai di mana lokasi kantornya dan sebagainya ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya ditanyakan gitu ya. Nah, itu ditanyakannya sebelum gitu. Ini itu adalah tugas di proses sebelum. Kalau proses selama rekrutmen gitu ya, biasanya membantu seleksi CV atau berkas lainnya. Berkas lainnya itu apa aja? Misalnya KTP, atau mungkin ijazah, atau mungkin kalau dibutuhkan kadang-kadang ada yang membutuhkan SIM gitu ya, ada posisi yang membutuhkan SIM. Contohnya kalau misalkan kita mau merekrut driver, kalau kita mau merekrut kurir gitu ya, kan posisi-posisi seperti itu membutuhkan sertifikasi tertentu seperti misalnya SIM gitu ya, SKCK misalnya gitu ya. Berkas lainnya tuh seperti itu, teman-teman. Lalu membantu dalam proses tes gitu ya, macam-macam tes, baik itu wawancara, psikotes, tes yang lain-lain gitu ya. Jadi pasti akan membantu untuk assist di situ. Gitu. Kalau setelah atau pasca gitu ya, yang di sebelah kanan ini biasanya bantu di reference check misalnya gitu ya. Memastikan kelengkapan dokumen yang diwajibkan, apakah sudah submit KTP, apakah sudah submit kartu keluarga. Biasanya itu akan diminta teman-teman scan kopi kartu keluarga, apakah BPJS sudah disubmit atau belum, NPWP sudah disubmit atau belum, hal-hal seperti itu, menyiapkan kontraknya gitu ya. Biasanya offer letter dan kontrak itu di sebelah sini dan biasanya dibantu juga oleh admin HRGA. Dan kalian membantu memastikan semua dokumentasi
rapih gitu. Di situ perannya teman-teman. Jadi penting sekali sebetulnya perannya admin HRGA ini, teman-teman. Nah, ini mau tanya dulu nih ke teman-teman gitu ya. Sebagai admin HRGA, apa sih yang teman-teman lakukan? Tadi kan sebenarnya kalau teman-teman lihat di tiap-tiap proses ada perannya teman-teman gitu ya, dan penting sekali sebenarnya perannya teman-teman. Ada mungkin satu kasus kalau misalnya kalian mengirimkan salah email nih gitu ya, undangan interview ke kandidat yang misalnya kandidatnya itu nggak lolos, tapi kalian kirimin nih gitu. Yang kalian lakukan apa, teman-teman? Kalau ada case seperti ini. Jadi kalian salah kirim email. Gitu. Harusnya dia nggak lolos, tapi kalian undang. Kalian lakukan apa nih, teman-teman? Ini berarti kan kalau lihat di yang sini, di ini ya, di apa namanya, di proses tengah-tengah. Jadi kalian lagi scheduling, gitu, lagi scheduling interview. Terus kalian salah kirim email. Apa yang akan kalian lakukan? Recall, oke. Recall itu ada waktunya, by the way, Mbak Michelle. Recall itu 5 menit ya, maksimal 15 menit, kalau nggak salah, apa 10 menit gitu. Ada waktunya. Kalau kalian baru ngeh salah Kasih kirim infonya. emailnya. Kenapa? Maaf? Terima kasih infonya. Saya baru tahu kalau recall itu ada waktunya. Ada, recall ada waktunya. Jadi ada batasannya. Recall itu maksimal kalau tidak salah 15 menit. Jadi kalau kamu baru sadarnya 30 menit, sudah tidak bisa di-recall. Gitu. Oke, permintaan maaf, salah mengirim email. Oke, mengatur jadwal interview. Oke. Cross check dan permintaan maaf. Oke. Oke. Good, good. Betul, teman-teman, kalau masih bisa di-recall, which is kalau baru send gitu ya, baru banget send, terus kalian salah nih gitu ya, under 5 menit, nggak apa-apa, teman-teman. Masih bisa di-recall. Tapi kalau sudah lewat masa waktunya, karena recall itu ada maksimal waktunya, dan sebenarnya teman-teman bisa setting di Google gitu ya, ada settingannya. Tapi ada maksimumnya, kalau nggak salah 10 menit deh, gitu. Kalau lebih dari itu sudah tidak bisa. Jadi itu sudah terlanjur terkirim, sudah tidak bisa di-recall. Jadi kalau lebih dari itu, ya sudah, mau tidak mau, kalian memang harus minta maaf, teman-teman, kirim permintaan maaf, kirim email baru gitu, bahwa apa namanya, kalian salah mengirim email, dan beritahu kandidatnya bahwa memang seharusnya email itu bukan untuk dia, gitu. Jadi jangan malu untuk mengirimkan ucapan maaf via email. Kalau misalkan kalian melakukan kesalahan kirim, teman-teman. Ini email apapun ya. Kalau misalkan kalian salah emailnya, bukan hal ini aja gitu ya. Misalnya kalian salah email sesuatu, atau lupa attachment, ini paling sering, sangat sering, lupa attachment. Misalnya kalian sudah tulis terlampir, atau mau kasih attachment tapi attachmentnya nggak dimasukin. Misalnya kalian mau ngirim CV, ini paling sering rekruter temukan kandidat mau kirim CV-nya nggak dimasukin, teman-teman. Ini paling sering. Jadi kalian mau kirim CV-nya nggak ada. Jadi rekruternya bingung, loh CV-nya mana gitu. Nah, jadi make sure kalian double check. Kalau misalnya lampirannya nggak ada, kalian bisa kirim email kedua, say sorry gitu, bilang maaf, ini berikut ini email yang tepat gitu. Jadi tidak ada masalah. Gitu, teman. Oke ya, boleh minta jempolnya. Kalau oke, boleh minta reaction-nya di chat, boleh. Aman, aman. Boleh komen-komen mungkin. Aman sih. Kita lanjut ya, kalau gitu ya. Oke. Nah, kita masuk
ke birokrasi internal tahap pre-recruitment. Ini masih pre-recruitment ya, teman-teman. Apa aja sih tahapan pre-recruitment? Jadi ini ceritanya kalian lagi makan siang bareng gitu ya, sama mungkin salah satu kepala divisi yang dia cerita divisinya lagi butuh orang tambahan karena pekerjaannya numpuk. Ini mungkin divisi ya, contoh divisi marketing lah gitu. Kita orang HRD, ada divisi marketing atau mungkin divisi IT yang cerita, oh kerjaannya lagi numpuk banget, saya butuh orang tambahan. Lalu kalian sebagai admin HRGA, apa yang kalian lakukan terhadap informasi tersebut nih? Gitu. Coba ada yang mau kasih masukan nggak? Kira-kira apa yang kalian lakukan nih ketika ada yang curhat gitu ya, cerita, wah kayaknya saya butuh orang tambahan. Oke, form kebutuhan SDM. Oke. Ada lagi mungkin? Ini lagi makan siang sih sebenarnya curhatnya. Coba posting kekosongan SDM. Maksudnya gimana tuh, Mas Ahmad, posting kekosongan SDM? Halo Kak, halo. Iya, Ya, maksud saya posting keuangan SDM kan, misalkan kita dari divisi yang tersebut yang dibutuhkan kosongan nih, marketing nih, tolong kamu posting ke apa ya, marketing nih, kamu posting gitu ya, kosong marketing. Ya udah kita posting marketing itu, persyaratan apa aja jadi marketing kayak gitu kan kurang lebih. oke. Baik. Iya. Oke. Iya. Oke. Nah, oke. Menarik nih yang terima kasih ya Mas Ahmad ya. Nah, menarik yang Thomas jawab, ngobrol-ngobrol dulu aja tentang kebutuhannya yang dibutuhin ya, gitu. Jadi ngobrol-ngobrol dulu aja karena mungkin lagi settingannya makan siang ya. Jadi ngobrol-ngobrol dulu aja gitu ya. Oke. eh, oke. Oke, meminta detail kebutuhan, kemudian sarankan untuk mengajukan kebutuhan SDM ke divisi HR. Oke. Oke, dari Mas Edwin juga ini menarik. Minta detail kebutuhannya apa, lalu sarankan untuk mengajukan kebutuhan SDM. Ini menarik juga. Ini juga menarik nih dari arah dia. Alasan detailnya apa, pembagian beban kerjanya seperti apa. Ini benar banget juga. Karena kadang ketika orang bilang, oh saya butuh tambahan orang, itu ada pembagian beban kerja yang kurang tepat di timnya. Sehingga dia merasa kayaknya saya kurang orang deh. Padahal sebenarnya orangnya udah cukup. Tapi pembagian beban kerjanya yang bukan nggak benar ya, tapi belum maksimal gitu. Jadi betul sekali untuk ngobrol-ngobrol dulu aja teman-teman. Kalau lagi makan siang ya, settingannya masih makan siang nih. Nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol dulu aja, diakomodir nih ceritanya, didengerin curhatnya, sambil kita gali-gali gitu ya, alasannya kenapa, pembagian kerjanya gimana, detail kebutuhannya gimana gitu ya. Kalau misalnya nanti memang dia merasa benar-benar oh ini serius, dari obrolan tersebut memang dirasa betul-betul urgent, penting dan butuh, diarahin untuk nanti bisa menghubungi HRD karena di HRD ada form yang harus diisi gitu. Nah, biasanya di form yang harus diisi tersebut dia harus juga memberikan justifikasi. Justifikasi itu adalah penjelasan yang valid gitu ya. Kenapa dibutuhkan posisi ini dan harus ada approval-nya juga gitu. Apakah dari misalnya direktur, apakah dari pihak-pihak biasanya manajemen gitu. Jadi tidak seenaknya juga ya dia bisa merekrut orang gitu.
Jadi itu teman-teman biasanya ketika ada seseorang yang meminta tambahan gitu ya, tambahan anak nih di tim gitu, tentu harus dipastikan dulu kebutuhannya ini apakah betul-betul butuh, apakah betul-betul memang perlu, atau sudah dianalisa timnya secara maksimal pembagian tugasnya sudah betul atau belum, timnya sudah produktif semua atau belum. Takutnya kan, karena ada satu yang kerjanya nggak benar sebenarnya, yang padahal bisa dibetulkan kerjaannya seperti itu gitu. Jadi teman-teman nanti mungkin kalau ada seperti ini bisa diajak bisa diakomodir ceritanya, didengerin, diarahkan ke HRD, dan tentunya kalau betul serius nanti bisa isi formulir kebutuhan gitu ya. Nah, itu tadi yang aku share gitu ya. Kalau aku dulu di perusahaanku sekarang, di perusahaanku sebelumnya, itu pun selalu begitu. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan perekrutan gitu, biasanya aku akan analisa dulu teman-teman. Seperti yang barusan aku udah sedikit share juga gitu ya. Baik itu settingnya lagi makan siang atau benar-benar datang ke HRD, itu akan dianalisa dulu timnya yang sekarang seperti apa, teman-teman. Apakah benar sudah secara optimal nih timnya pembagian tugasnya, apakah performanya sudah dicek semua gitu ya, sehingga ketika mereka menambah satu tim masuk gitu ya, satu anak masuk, itu anak ini betul-betul bermanfaat, berfungsi dengan baik juga di timnya, performnya juga bagus, dan anak ini juga nanti berkembang gitu. Itu yang HRD perlu pastikan. Dan juga nanti tugas-tugasnya jelas. Jadi job desk-nya juga sekalian kita diskusikan, pengembangan diri si anak baru ini juga nanti jelas, karirnya akan seperti apa, hal-hal seperti ini yang HRD perlu pastikan, teman-teman gitu. Nah, nanti kan sebagai HRGA, teman-teman juga akan bisa tahu, kalau misalkan untuk merekrut orang, itu apa aja sih yang butuh kita tahu sebagai HRD gitu. Nggak hanya merekrut orang, yang penting orang yang masuk, tahu gajinya berapa, nggak gitu. Tapi teman-teman tahu juga ketika masuk, karirnya akan seperti apa sih ke depannya, ada pelatihan apa aja sih ke depannya, orang ini di timnya berfungsi sebagai apa dan sebagainya. Itu fungsinya HRD, teman-teman. Gitu. Nah, tadi sudah sempat disebut-sebut ya, ada form kebutuhan SDM gitu. Jadi nanti kalau misalkan betul dari obrolan-obrolan makan siang benar-benar butuh gitu ya, ada form kebutuhan SDM yang harus diisi. Form kebutuhan SDM ini dulu, kalau zaman dulu mungkin di print gitu, jadi benar-benar kertas harus diisi gitu ya, panjang lebar. Kalau sekarang mungkin formulirnya udah digital, udah Google Form, udah lebih simple, memudahkan juga untuk diisi. Tapi isinya itu isiannya itu yang pasti itu tadi, jadi alasan kenapa mau merekrut, job description-nya apa saja, departemen apa, reporting-nya ke siapa dan sebagainya. Jadi detail untuk si posisi ini gitu. Jadi catatan HRD juga nanti ketika mau mulai proses rekrutmen, HRD punya catatannya gitu. Nah ini jadi divisi yang membutuhkan ada divisi mungkin, ada function gitu ya. Jadi divisi itu departemen. Lalu nanti mungkin di dalam departemen ada timnya, jadi lebih kecil lagi gitu ya, mungkin ada posisinya apa, nama posisinya, nama manajernya mungkin gitu ya. Jadi ada detail-detail tertentu, job description-nya, kebutuhannya, kualifikasinya apa, misalnya apakah bisa dari SMA, apakah harus minimal S1,
itu apakah harus punya SIM C misal gitu ya, jumlahnya berapa dan sebagainya. Alasannya ini yang tadi aku sebutkan ya, paling penting alasannya kenapa, berapa lama, apakah ini kontrak, pegawai tetap, dan sebagainya, apakah ada shift kerjanya atau jadwal normal gitu ya, jam kerja normal, dan sebagainya gitu ya. Jadi itu kolom approval ini juga penting, jadi harus di-approve biasanya sampai manajemen gitu. Karena ini kan ketika kita merekrut itu membutuhkan budget teman-teman. Jadi approval itu penting. Budget itu biaya gitu ya. Karena kan merekrut itu membutuhkan gaji dan sebagainya yang tentunya ada biaya dari perusahaan gitu teman-teman. Jadi approval atau persetujuan itu sangat-sangat penting. Sampai sini ada yang mau bertanya? Mungkin boleh di kolom chat ya kalau ada yang mau bertanya ya teman-teman ya. Sambil lanjut kita ke studi kasus 1, ke breakout room. Teman-teman nanti di breakout room teman-teman akan coba membuat form kebutuhan SDM dan pakai Google Form seperti yang tadi aku sampaikan. Jadi sekarang sudah lebih modern untuk formnya pakai Google Form, nggak harus di print, lebih mudah juga untuk diisi. Kalau ada yang bingung nanti teman-teman bisa tanya ke apa namanya, ke mentor gitu ya di breakout room, tapi nanti aku akan muter juga di breakout room-nya. Silakan teman-teman untuk masuk ke breakout room. Halo teman-teman semuanya, selamat kembali ke main room. Gimana tadi untuk studi kasus 1-nya? Ada yang mau share mungkin? Ada salah satu perwakilan aja dong yang share dari tim manapun boleh. Atau mau nanya juga boleh sih kalau masih ada yang bingung. Tim Taksedo, gimana tim Taksedo udah cukup jelaskah? Ada yang Halo Kak Disa, selamat malam. Mungkin dari kami tim Fantastic Four tadi kebingungan untuk bikin yang bagian kolom approval-nya sih Kak, kalau boleh sharingnya tadi. Gitu. Kira-kira untuk penulisannya itu nanti kalau misalnya di form online itu seperti apa ya Kak, kalau untuk kolom approval? Terima kasih sebelumnya. Oke, thank you Aradia dari tim Fantastic Four. Oke, good question. Kalau sepengalaman aku, biasanya untuk approval itu kalian bisa masukin attachment, teman-teman. Jadi approval-nya bisa dilakukan melalui platform lain, misalnya email atau chat approval gitu ya, baik itu mungkin WhatsApp atau mungkin Slack atau mungkin ada internal communication yang lain gitu ya. Misalnya dari atasannya sudah menuliskan baik saya memberikan approval atau apa gitu ya, ada kata-kata itu di screenshot lalu nanti di attach di form tersebut gitu. Jadi dari HRD mendapatkannya si bukti approval-nya itu gitu. Jadi yang penting ada bukti approval gitu. Jadi tidak perlu berupa tanda tangan langsung di Google Form, tapi attachment, teman-teman. Attachment di Google Form itu cukup besar, filenya bisa sampai kalau nggak salah tera ya, kalau nggak salah ya size-nya.
atau berapa megabyte gitu ya kalau nggak salah. Jadi cukup besar. Dan bisa di-setting sendiri juga kalau teman-teman nanti bikin Google Form. Jadi untuk filenya berupa apa gitu ya. Jadi nanti teman-teman ketika minta approval, bikin pertanyaan berupa approval, minta approval itu masukkan attachment aja. Jadi minta si pengisinya minta masukkan approval berupa attachment gitu. Jadi buktinya berupa attachment gitu teman-teman. Lalu mungkin mau tambahin juga tadi alasan untuk merekrut gitu ya, justifikasi untuk merekrut. Nah, ini penting juga teman-teman gitu. Tadi aku dengar juga ada beberapa yang dari mentornya sharing gitu ya. Alasan merekrut ini penting apakah mereka sudah mempertimbangkan untuk utilize atau untuk mendevelop timnya terlebih dahulu atau belum gitu. Jadi sebelum mereka minta merekrut anak baru, mereka harus menunjukkan dulu atau mereka harus ceritakan dulu apakah mereka sudah mendevelop timnya terlebih dahulu atau belum gitu. Jadi ada usaha untuk mengoptimalkan tim yang sudah ada atau belum gitu. Jadi itu juga bisa jadi salah satu pertanyaan gitu. Jadi misalnya apakah Anda sudah berusaha mengoptimalisasi tim yang sudah ada, ya atau tidak gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu pertanyaan juga teman-teman gitu di si G-Form ya, di Google Form ya. Gitu. Itu juga salah satu pertanyaan yang pernah aku buat juga di Google Form gitu. Jadi itu tips juga ya teman-teman karena sebelum mereka minta anak baru atau dari luar ke dalam perusahaan, mereka harus juga sebagai manajer atau sebagai leader, mereka harus juga mampu untuk mendevelop yang sudah ada dulu gitu teman-teman. Sampai sini clear ya? Boleh minta reaction-nya kalau sudah aman, sudah mengerti. Tidak ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Oke. Oh, ada yang mau tanya. Boleh. Nada mau tanya, silakan. Halo Kak, aku izin tanya tadi untuk sharing di grup DCT itu berkaitan dengan anggarannya. Ya, tapi karena waktu yang sudah habis, jadi apa yang aku ingin tanyakan itu berkaitan anggaran. Anggarannya itu sebelumnya kan gaji yang perlu Ya. diinputnya. Menurut Kakak, apalagi yang perlu ditambahkan? Terima kasih. Oke. Anggaran bisa dimasukkan di situ. Jadi misalnya gajinya mau berapa gitu ya. Tapi terkadang anggaran itu yang pegang adalah HRD juga. Jadi biasanya bukan dari sisi bisnis yang pegang. Jadi bukan dari sisi request gitu ya. Bukan dari misalnya contoh saya marketing gitu ya. Saya mau minta anak, bukan saya yang tahu gajinya, tapi HRD yang akan tahu gajinya gitu. Jadi sebetulnya nggak relevan juga kalau ada pertanyaan gajinya mau berapa gitu. Karena kan yang tahu gajinya berapa nanti HRD juga gitu. Sebetulnya bisa boleh dituliskan, enggak pun nggak apa-apa. Itu opsional aja sebetulnya Nada gitu. Ya, baik, makasih Mm-mm, Kak. gitu. Oke. Ada lagi mungkin satu pertanyaan terakhir kalau ada yang masih mau ditanyakan teman-teman boleh raise hand atau kasih jempol kalau sudah aman. Mau nanya, yang tadi itu Oh ya, yang bukti approval itu kita dari kepala divisi baru ke HRD kan ya Kak untuk assessment-nya. Jadi yang memberikannya. betul, betul Michelle. Oh, Betul. Tergantung dari ketentuan perusahaan, kadang ada yang sampai ke CEO atau direktur misalnya, kalau perusahaannya mengharuskan. Beda-beda ya. Ada perusahaan yang cukup kepala divisi saja. Ada perusahaan yang sampai harus ke direktur. Ini tergantung dari perusahaan. Jadi tiap perusahaan beda-beda aturan, teman-teman. Jadi ada yang mungkin harus ke kepala divisi atau dua-duanya gitu ya, kepala divisi dan direktur atau salah satu aja cukup gitu. Jadi ini tergantung, ini beda-beda. Tapi kalau approval harus ada itu pasti.
Tapi siapa yang approve itu tergantung aturan perusahaannya. Oke, Kak. Sama-sama. Baik, kita lanjut ya, teman-teman ya. Nah, ini kita lanjut ke posting lowongan kerja, teman-teman gitu ya. Misalnya kita tadi berasumsi sudah lancar, request-nya sudah di-approve, sudah oke, pihak HRD sudah menerima dengan baik, diskusinya sudah lancar juga, teman-teman sudah paham juga nih untuk job description-nya, kebutuhan yang dibutuhkan gitu ya, kebutuhan dari posisinya apa, lalu kita mau buat lowongan kerjanya, kita mau sebarkan gitu ya, lowongan kerjanya. Informasi apa sih yang kalian butuhkan dari lowongan pekerjaannya sebelum kalian posting? Kira-kira apa nih, teman-teman? Boleh komen di chat, teman-teman? Oke, posisi. Pasti ya. Posisi. Kalau nggak ada posisinya bingung ya, ngelamarnya apa ya? Personal diri. Oke, pendidik. Posisi yang diambil. Oke. Posisi kualifikasi. Oke. Mm-mm. Oke. Benefit. Oke. Kontak person. Bagus. Yes. Soalnya bingung, nanti ngelamarnya kemana ya? Kalau nggak ada kontak person ya. Udah tahu job desk, sudah tahu kualifikasi, mau ngelamar bingung kemana ya? Oke. Oke, pola kerja. Pola kerja ini maksudnya apa? Shift gitu ya, jam kerja gitu ya. Oke, ada lagi? Apa lagi teman-teman? Apalagi kira-kira kalian sebagai pelamar nih, coba tempatkan kalian sebagai pelamar ngeliat job posting, ada poster gitu ya. Apa sih yang kalian perlu tahu di job posting itu? Persyaratan, keterampilan, oke. Berkas yang dibutuhkan, good, oke. Berkas yang dibutuhkan untuk apply ya. Oke, apakah saya butuh ijazah enggak gitu ya, butuh. Oke. Gaji. Oh, oke, gaji. Oke. Good, betul. Alamat perusahaan. Ini bagus banget. Alamat perusahaan penting, teman-teman. Dan nama perusahaan. Wah, kalau teman-teman nggak tahu nama perusahaan, dari tadi nggak ada yang jawab nama perusahaan. Karena nama perusahaan sangat penting. Kalau kalian nggak tahu nama perusahaannya, kalian nggak tahu ngelamar kemana. Nama perusahaan, alamat perusahaannya di mana. At least nama perusahaannya deh, gitu. Banyak, nggak banyak. Masih ada sampai sekarang bahkan, yang nama perusahaannya itu confidential. Misalnya, itu sangat membingungkan sebetulnya. Karena kalian mau melamar, posisinya ada, job desk-nya ada, kontaknya ada, tapi nama perusahaannya nggak ada, confidential. Kan kita juga jadi takut, ini saya melamar ke perusahaan ilegal atau apa, kan jadi takut juga ya mau melamar. Jadi harus pastikan juga nama perusahaannya apa, supaya kalian bisa cek bisnisnya apa, produknya apa, legal enggak, gitu kan. Itu sih teman-teman. Jadi informasi umum perusahaan itu penting, betul kata Anissa Anugrah ya. Sip. Oke, nah dari dua poster ini ya, dari dua job posting ini, menurut teman-teman mana yang lebih jelas informasinya nih? Yang lebih menarik, yang lebih jelas gitu untuk teman-teman sebagai, misalnya teman-teman sebagai pelamar. Kanan. Oke, ada yang jawab kanan. Kiri. Ini kiri lebih banyak nih. Kiri. Kanannya lebih sedikit. Oke, lebih banyak kiri ya. Kenapa lebih banyak kiri, teman-teman? Yang jawab kiri, oke, dua-duanya ada kekurangan. Tidak ada yang sempurna ya.
Yang sempurna hanya Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada yang sempurna. Ini yang jawab kiri dulu deh, yang lebih yang jawab kiri lebih bagusnya di mana? Coba. Kualifikasi dan job desk-nya. Oke, baik. Yang kiri kualifikasi dan job desk-nya. Kalau yang kanan, yang jawab kanan karena apa? Coba. Yang kiri lebih detail, ada batas pengumpulan waktu. Yes. Oke. Yang kanan visualnya, yang kiri deskripsinya. Oke. 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 Ya, betul. Sebetulnya ya tentu kedua-duanya masih bisa diimprove teman-teman gitu ya. Dan aku seneng banget juga teman-teman kritis gitu ya. Oh, ini masih bisa diimprove. Artinya teman-teman bisa kasih masukan dan bisa tahu nih sebaiknya seperti apa. Teman-teman udah tahu yang lebih baik itu seperti apa. Jadi aku happy banget. Yang kiri tentu kalau dilihat dari penjelasannya tidak sesingkat yang kanan, karena kalau yang kiri juga dijelaskan nih deskripsi kerjanya gitu ya. Lalu juga apa namanya ada 6 posisinya, lebih jelas lah kalau yang kiri gitu. Tapi kalau misalkan yang kanan itu kan lebih singkat. Secara visual betul tadi ada yang jawab juga, secara visual yang kanan lebih apa ya, secara warna gitu ya, kayaknya lebih ngejreng gitu ya, lebih kayaknya orang lebih melihat, tapi tentu job posting itu tidak hanya visualnya aja, teman-teman yang harus teman-teman perhatikan, tapi juga substansi gitu ya, apa sih isinya gitu. Kalaupun memang orang melihat tapi tidak ada substansi, kan orang jadi nggak apply juga, kan orang tidak melihat apa bukan melihat, tidak bermanfaat juga buat orang gitu. Jadi tidak hanya visual yang harus teman-teman perhatikan gitu ya, tapi juga isinya teman-teman gitu. Nah, lowongan pekerjaan itu apa aja sih yang harus ada gitu ya? Lowongan pekerjaan itu harus memuat apa aja? Satu judul tentunya gitu ya. Apa yang dicari, posisi apa gitu ya? Oke. Kak, boleh di back dulu, mau aku catat, boleh nggak, Kak? Oh iya, sorry. Ya, judulnya jadi kayak posisi apa yang dicari, kualifikasinya apa, termasuk kalau di judul itu biasanya ada nama ini ya, nama apa namanya perusahaan gitu. Jadi nama perusahaan atau logo perusahaan biasanya di bagian atas. Jadi judul, posisi dan kualifikasi itu biasanya pasti ada. Pola kerja itu apa namanya, apa yang akan dikerjakan gitu ya. Jadi job description-nya singkat aja, baik itu mungkin misalnya kerjanya shift gitu ya, atau mungkin nature kerjaannya nih bekerja di lapangan kah, dan sebagainya gitu ya. Jadi pola kerjanya nih seperti apa secara singkat itu baik untuk dituliskan juga. Informasi perusahaan, misalnya alamatnya, gitu ya, dan informasi pengiriman lamaran kemana. Kalau misalkan memang ada deadline, seperti tadi nih, batas waktu sampai kapan, itu wajib dituliskan, tapi kalau misalkan ternyata perusahaannya nggak buru-buru, dibuka terus gitu ya, karena butuhnya banyak, contoh posisi yang butuh banyak dan akan selalu buka, misalnya kurir logistik, driver Gojek, Grab gitu ya, itu kan pasti terus buka terus tuh. Apalagi ya, yang selalu akan buka terus. Karena dulu kebetulan aku pernah kerja di logistik, jadi untuk kurir logistik itu buka terus, akan selalu buka terus. Jadi nggak ada deadline gitu. Nah, kalau tidak ada deadline, nggak perlu dituliskan gitu teman-teman. Sales, betul. Sales juga kalau butuhnya banyak, terus aja buka terus gitu. Jadi tidak perlu dituliskan untuk due date-nya atau deadline-nya, teman-teman.
Nah, posisi kualifikasi itu jelaskan jenis pekerjaannya itu tugas-tugasnya apa gitu ya, kualifikasi yang dibutuhkan apa, jadi job description dan kualifikasi yang dibutuhkan. Misalnya tingkat pendidikan atau mungkin bahasa yang dibutuhkan gitu ya, misalnya apakah ada kebutuhan bahasa Mandarin misalnya. Sekarang lumayan banyak sih ada misalnya kebutuhan bahasa Mandarin atau mungkin technical gitu ya, harus bisa coding tertentu misal, atau mungkin harus bisa ya tools tertentu lah gitu ya kalau yang bersifat technical, atau mungkin sertifikasi tertentu gitu. Itu perlu dituliskan gitu di posisi dan kualifikasi ini. Nah, kalau untuk pola kerja, ini pola kerja lumayan beragam gitu ya, baik itu dari jam kerjanya, baik itu dari posisinya sendiri, apakah part-time, full-time, hybrid. Semenjak pandemi kan kita ada hybrid juga ya, apakah hybrid, kerja dari rumah, dari kantor, posisi di lapangan misalnya, posisi permanen, freelancer yang seperti itu. Jadi pola kerja ini juga wajib dicantumkan supaya pelamar juga tahu. Karena apalagi kalau remote working gitu ya, kebetulan saya juga remote working, jadi kita juga tahu posisi yang dilamar ini cocok nggak dengan kondisi kita sekarang gitu. Termasuk jam kerjanya juga, apakah cocok atau enggak gitu ya. Khususnya untuk yang shift, karena kan yang shift juga nantinya kan pasti akan berpengaruh ke misalnya tunjangan shift, berpengaruh ke jam ke hari liburnya juga. Kadang kan kalau shift mungkin hari liburnya nggak seperti orang kebanyakan ya, gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan juga teman-teman untuk dicantumkan gitu. Jangan sampai tidak dicantumkan, nanti orang melamar baru taunya ketika interview mereka mundur gitu. Sampai sini clear ya? Oke, kalau informasi perusahaan seperti yang tadi aku sampaikan, nama perusahaan itu wajib sebetulnya, walaupun ini aku tidak tahu alasannya apa, ada banyak perusahaan yang masih mencantumkan confidential gitu ya, banyak sekali dan aku sampai sekarang nggak tahu alasannya apa. Ada di job portal biasanya seperti itu, mencantumkannya confidential gitu ya. Website perusahaan akan lebih baik gitu ya, supaya si pelamar juga bisa cek-cek. Tapi sebenarnya kalaupun tidak mencantumkan website atau media sosial perusahaan, nggak apa-apa. Yang penting nama perusahaannya, karena kan nanti pelamar bisa cek sendiri websitenya apa, kan tinggal di googling kan, sekarang segala macam ada di googling gitu. Jadi nama perusahaannya aja, logo perusahaannya dan nama perusahaannya sebenarnya sudah cukup. Website atau media sosial perusahaan kalau ada, alamat juga kalau memang ada gitu ya, kalau misalkan memang kalian mengundang misalnya walk-in interview, alamatnya di mana gitu ya, itu harus dicantumkan. Tapi kalau misalkan memang nggak ada, nggak apa-apa. Dan kontak yang dapat dihubungi. Misalnya kirimkan CV ke email HRD@ apa. Itu penting sekali. Gitu. Nah, dokumen yang dibutuhkan ini juga wajib dituliskan. Dan ini mungkin tips juga untuk teman-teman, misalnya teman-teman melamar pekerjaan. Dokumen yang dibutuhkan itu kalau misalnya hanya dituliskan kirimkan CV, maka sebaiknya hanya kirimkan CV, teman-teman. Kadang ada banyak sekali pelamar yang mengirimkan CV sekaligus berbagai dokumen tambahan yang sebetulnya tidak diminta ketika di awal gitu. Seperti misalnya mengirimkan CV, KTP, ijazah, kartu keluarga, sertifikat, bla bla bla, banyak setumpuk gitu. Nah, ini yang sebetulnya belum diperlukan kalau tidak diminta di awal. Kalau di awal hanya diminta kirimkan CV dan ijazah, misalnya, kirimkan saja hanya CV dan ijazah.
gitu. Jadi sesuai yang diminta di awal, teman-teman, gitu. Nah, ini juga yang perlu dituliskan di awal apabila teman-teman membuat job posting gitu. Jadi misalnya kirimkan CV dan ijazah Anda ke email XXX gitu ya. Nah, ini perlu dicantumkan atau tulisnya kirimkan CV Anda ke sini. CV aja, berarti kirimkannya hanya CV saja gitu. Atau CV dan KTP misalnya, kirimkan ke alamat email XX. Jadi yang dikirimkan hanya CV dan KTP saja. Nanti kalau memang diperlukan dokumen pendukung lainnya, belakangan nih misalnya sudah melalui interview dan sebagainya, diperlukan, oh kirimkan sertifikat dong, kirimkan ini, ijazah dan sebagainya, baru dikirimkan teman-teman gitu. Jadi apa namanya, dokumen yang dikirimkannya sesuai kebutuhan gitu. Dan cara mengirimkan lamaran ya, ada yang mungkin cara mengirimkannya via email, ada yang cara mengirimkannya harus mengisi-ngisi Google Form gitu ya, nanti CV-nya di-attach di Google Form, ada juga ada yang mengisi lamarannya itu via website perusahaan, ada juga gitu. Jadi beda-beda sih setiap perusahaan gitu teman-teman. Kalau ada yang mau tanya, silakan ya sambil di kolom chat ya, nanti aku sambil jawab juga. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke studi kasus 2, teman-teman, untuk latihan bikin lowongan pekerjaan. Kalau nanti ada pertanyaan, ada pertanyaan terkait membuat lowongan pekerjaan, boleh nanti ditanyakan di kolom chat. Tapi teman-teman siap-siap untuk masuk ke breakout room ya. Nanti boleh ditanyakan di breakout room juga, aku sambil muter ke breakout room juga. Sip, teman-teman, good luck ya di breakout room ya. Halo teman-teman, kembali ke main room lagi nih. Gimana tadi untuk bikin job postingnya? Ada kendala kah? Ada pertanyaan? Ada kebingungan nggak dari teman-teman? Ada yang mau tanya mungkin? Aman ya? Aman, oke. Sip, kalau aman kita lanjut. Jadi tadi dari mendesain job posting atau poster lowongan kerja, apa aja sih yang penting harus ada di situ? Kalau teman-teman tadi, aku tadi udah muter gitu ya di tiap-tiap breakout room. Teman-teman, aku lihatnya teman-teman udah aware, udah paham bahwa informasi itu harus lengkap. Informasi lengkap itu apa aja sih maksudnya? Informasi yang harus ada adalah informasi mengenai perusahaan, dari nama perusahaannya, email yang harus ditujunya gitu ya, kirim lamarannya kemana, alamat itu opsional, tapi nama perusahaan sudah pasti, logo perusahaan kalau ada gitu ya, nama posisi tentu saja harus ada, deskripsi pekerjaan, kualifikasi yang dibutuhkan gitu, itu sudah pasti harus ada. Penggunaan bahasa itu perlu diperhatikan, betul-betul perlu diperhatikan teman-teman, karena tidak boleh terlalu panjang juga. Ketika teman-teman bikin poster lowongan, kalau terlalu padat oleh tulisan juga orang malas baca sebenarnya. Kalau misalkan terlalu padat, orang juga nggak terlalu pay attention, orang juga nggak terlalu memperhatikan dengan benar sebenarnya apa sih yang dibutuhkan sebenarnya job desk-nya apa gitu ya, karena kan orang juga takutnya tidak paham dengan benar-benar gitu. Jadi lebih baik singkat, padat tapi tetap jelas gitu. Tulisan dapat terbaca dengan mudah. Dan tadi yang perlu diperhatikan, tadi aku sempat dengar juga bagus banget ada mentor yang mention kalau bahasa yang digunakan bahasa Inggris, Inggris semua, bahasa Indonesia semua.
kalau ada bahasa yang di-mix itu dimiringkan gitu ya, tapi penggunaan bahasa juga ditentukan oleh posisi apa yang dicari. Jadi teman-teman juga perlu perhatikan posisi yang dicarinya posisi apa. Kalau misalnya posisinya sekiranya nih apa namanya pendidikan let's say yang tidak paham bahasa Inggris gitu ya, berdasarkan pendidikannya, maka tidak perlu menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya dari posisi tersebut diharuskan paham bahasa Inggris, ada kebutuhan kualifikasinya gitu ya, paham bahasa Inggris, maka dari job postingnya boleh pakai bahasa Inggris, karena kan yang bacanya pun nanti wajib paham bahasa Inggris gitu. Tapi kalau tidak perlu paham bahasa Inggris sih nggak perlu, nggak apa-apa gitu. Lalu cantumkan kontak itu sudah pasti, berkas apa saja yang dibutuhkan itu sudah pasti. Nah ini menarik karena tadi kan aku ketika muter di breakout room gitu ya, ada yang bilang, oh kayaknya kalau posisi satpam atau mungkin security tidak perlu paham bahasa Inggris. Di beberapa daerah, teman-teman, kebetulan aku tinggalnya di Bali gitu ya teman-teman, posisi security atau satpam perlu paham bahasa Inggris gitu. Jadi di beberapa daerah mungkin atau di beberapa perusahaan yang mengharuskan posisi tertentu yang biasanya tidak berbahasa Inggris, itu ternyata ada kewajiban mereka juga harus bisa bahasa Inggris gitu. Jadi tergantung dari kebutuhan perusahaannya nih teman-teman. Jadi kadang ada kebutuhan itu juga, ada kebutuhan yang posisi-posisi tertentu diperlukan skill berbahasa Inggris juga teman-teman gitu. Jadi mungkin contoh ada cleaning service nih atau mungkin security nih di posisi di Jakarta gitu ya, atau di posisi kebanyakan di Jakarta yang sebenarnya nggak butuh-butuh banget skill bahasa Inggris, tapi di daerah lain itu dibutuhkan karena lebih turistik daerahnya, lebih banyak apa namanya turis asing di situ gitu. Jadi mereka lebih butuh skill bahasa Inggrisnya. Jadi ketika buat lowongan kerja untuk di daerah sana itu juga butuh pakai bahasa Inggris gitu. Oke. Lalu untuk selanjutnya aku pengen teman-teman lihat nih di poster ini gitu ya. Menurut teman-teman apa yang bisa diperbaiki di poster ini? Tadi kan udah latihan bikin poster lowongan sendiri gitu ya. Jadi pasti udah bisa analisa nih di poster ini apa aja yang kurang menurut teman-teman. Boleh chat coba apa aja nih yang kurang menurut teman-teman di poster ini. Oke, posisi ya. Iya, betul, betul. Pola kerja. Yes, betul. Ini juga yang aku sadarin, hal pertama yang sangat-sangat ketara kelihatan adalah nggak ada nama posisinya, jadi langsung persyaratan aja, langsung berkasnya aja gitu ya. Jadi satu posisi tiba-tiba langsung persyaratan, jadi langsung loncat gitu ya. Kita nggak tahu kita mau melamar untuk posisi apa. Itu satu. Terus setelah itu langsung persyaratan. Persyaratannya pun sebetulnya kurang lengkap gitu ya. Hanya kayak wanita umur di atas 18 tahun, mampu bekerja sama dalam tim, mengoperasikan mesin jahit gitu ya. Jadi hanya itu saja persyaratannya, sangat singkat, tapi tidak dijelaskan job description-nya. Sebenarnya dia mau ngapain sih gitu, tugasnya apa sih? Itu tidak dijelaskan gitu. Jadi hanya persyaratannya aja, tapi tidak dijelaskan sebenarnya tugasnya ngapain. Berkas yang dilampirkan itu sudah dijelaskan cukup singkat, sebenarnya singkat padat jelas gitu ya.
apa namanya, ada surat lamaran kerja, daftar riwayat hidup, fotokopi bla bla bla, sudah dijelaskan, itunya sudah oke. Kirim lamarannya kemanapun itu sudah oke gitu sebetulnya. Jadi untuk di sini yang kurang adalah tadi pola kerja, betul gitu ya, apakah ini shift, apakah kontrak gitu ya, jam kerjanya seperti apa, posisinya apa. Lalu tadi juga ada yang kurang menurut aku adalah job desk-nya. Jadi tidak hanya pola kerja, tapi juga apa sih yang akan dikerjakan oleh posisi ini gitu. Oke. Betul, deadline lamaran. Kalau ada ya, deadline lamaran opsional kalau ada gitu. Betul, betul. Nah, mungkin kita setelah ini akan masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu adalah platform untuk iklan lowongan kerja, teman-teman gitu ya. Aku yakin mungkin teman-teman ketika apply kerja tidak hanya melihat yang ada di poster-poster yang ada di kantor yang ada di ditempelkan di kantor-kantor gitu ya, karena kan sekarang sudah sangat digitalized, sudah sangat modern, pasti sudah lebih online ya teman-teman gitu. Nah, jadi platform lowongan kerja apa sih yang biasa kalian pakai sebenarnya, atau mungkin lebih dari mulut ke mulut, informasi dari temen kah? Jadi iklan lowongan kerja apa sih yang biasanya kalian gunakan teman-teman? Atau cara apa sih yang dipakai perusahaan menurut teman-teman gitu ya untuk merekrut karyawan? Yang teman-teman tahu kira-kira selain tadi ya, selain job posting yang mungkin ditempel di depan kantor atau mungkin job portal gitu. Atau dari mulut ke mulut gitu ya, referrals gitu. Ada lagi nggak cara lain untuk merekrut karyawan menurut teman-teman nih, sepengetahuan teman-teman? Oke, Indeed itu masih ini ya, Indeed itu masih job portal teman-teman. Kita lulus masih LinkedIn itu hitungannya ya sosial media dan job portal teman-teman. Oke, Telegram. Oke, berarti grup chat ya, teman-teman ya. Glance. Oke, Glance masih job portal juga. Oke, referral. Oke, good. Job fair. Good. Oke. Good. Oke, good. Job fair itu juga masih digunakan, betul sekali teman-teman. Jadi perusahaan ikut job fair dan nanti dapat applicants gitu ya dari situ. Nah, jadi nanti biasanya perusahaan akan membuka booth dan langsung mass hiring di situ, di mana nanti applicants juga bisa tanya jawab dengan karyawan dari perusahaan tersebut gitu. Jadi ketemu muka langsung. Menarik di situ karena bisa showcase, biasanya showcase itu bisa pameran lah, kayak pameran, apakah pameran dari produknya, bisa ada pengenalan, ada sampling biasanya kalau ada jualannya ya, ada produk-produk yang diberikan gratis, atau mungkin showcase ada produk tertentu, misalnya kalau misalkan bukan produk ya, kalau misalnya dia perusahaannya teknik gitu ya, jadi nanti ada showcase, dia ada mesin apa yang di showcase, jadi orang-orang kan tertarik, oh saya pengen deh kerja perusahaan itu kayaknya keren gitu ya, biasanya gitu kalau di job fair. Jadi menarik juga sih sebenarnya job fair untuk berjualan lowongan kerja bagi perusahaan gitu. Nah, satu lagi yang mungkin tadi teman-teman belum sebutkan adalah headhunter teman-teman, atau recruitment firm. Teman-teman ada yang udah tahu? Kalau ada yang udah tahu mungkin bisa komen. Atau belum? Headhunter atau recruitment firm. Itu juga salah satu yang kita pakai, teman-teman, dari sisi HRD ya. Jadi kita pakai itu juga untuk membantu rekrutmen gitu. Jadi itu partner HRD biasanya. Kalau teman-teman mungkin ada yang pernah di approach atau ada yang pernah dihubungi oleh recruitment firm atau headhunter,
mereka juga membantu HRD dalam merekrut gitu. Jadi itu salah satunya ya. Selain yang teman-teman tadi sudah sebutkan. Sorry, tadi ada yang angkat tangan, Michelle ya. Ada Iya, mau benar. tambahin? Bagi bisa kalau bertanya, maaf Kak, bagaimana caranya yang job fair itu untuk perusahaan jasa, apakah efektif atau tidak? Oke, perusahaan jasa ya. Iya, Oke, efektif atau tidaknya ikutan di job fair sebetulnya bisa aja efektif, tergantung dari posisi apa yang dibuka dan market yang datang ke job fair. Jadi sebetulnya bukan produknya sih, Michelle, gitu. Walaupun dia perusahaan jasa, dia bisa showcase-nya itu bukan jualan produk, tapi misalnya karyawannya datang dan ngobrol dengan orang-orang yang datang gitu. Dulu saya kan pernah apa namanya kerja di salah satu perusahaan yang sebenarnya jualannya bukan berupa produk ya, gitu, di tech company yang tidak ada produk fisik. Nah, tapi yang kami lakukan adalah karyawan kami itu ngobrol dengan tamu-tamu, bukan tamu ya, apa sih, partisipan gitu. Partisipan yang oh, datang dan ngobrol langsung di situ gitu. Jadi apa namanya ada interaksi langsung antara karyawan dan partisipan supaya berbagi pengalaman. Kerja di perusahaan ini tuh enak loh, misalnya gitu ya. Jadi jualannya tuh jualan pengalaman kerja gitu. Enak loh. WOM ya Kak berarti, Kenapa? word of mouth ya Kak. Betul gitu. Jadi lebih ke sharing experience, jualan pengalaman kerja yang menarik misalnya. Jadi si partisipannya juga bisa nanya, enaknya kenapa? Nggak enaknya kenapa? Di sana tuh ada apa aja sih Kak? Misalnya benefitnya apa sih Kak? Atau kerjanya ngapain sih Kak? Gitu. Coba dong cerita di sana ngapain aja. Jadi lebih ke situ. Terus, oh iya ya, keren juga, misal gitu ya. Oh iya ya, menarik juga. Aku mau dong apply gitu. Jadinya ke situ. Nah, dan apply-nya ya langsung apply di tempat sih gitu. Biasanya kita langsung minta isi G-form. Oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke. Ya, pertanyaan Nada beda dengan outsourcing. Jadi kalau misalnya outsourcing itu kekaryawanannya under outsourcing company. Ya, kalau misalnya headhunter itu rekrutmen company yang membantu mencarikan kandidat gitu. Jadi kan kadang ada posisi-posisi yang susah sekali dapat kandidat. Nah, dibantulah oleh rekrutmen company ini. Jadi misalnya ada perusahaan yang susah sekali nih untuk dapat, sebentar ya teman-teman ya, 1 menit. Oke, sorry. Nah, ada misalnya perusahaan-perusahaan yang susah sekali mendapatkan kandidat untuk salah satu posisi. Sudah mencoba berbagai cara yang tadi kita bahas gitu ya. Susah sekali. Nah, ada perusahaan recruitment firm atau yang kita biasa sebut headhunter company yang biasanya mereka bisa menemukan orang-orang yang nggak ketemu melalui job portal atau mungkin kandidat-kandidat yang biasanya apa namanya somehow mereka hebat deh gitu untuk cari kandidat dan apa namanya mereka bisa kasih kita kandidat yang mungkin nggak ketemu oleh HRD gitu. Jadi kita bisa bayar jasanya mereka untuk mengisi posisi yang kita sulit untuk isi gitu teman-teman. Tapi nggak outsourcing. Jadi kepegawaiannya tetap di bawah perusahaan kita. Jadi tetap direct employment, tetap di kita. Cuman mereka hanya membantu ininya aja, mencarikan kandidatnya aja. Gitu. Semoga cukup clear teman-teman. Jadi ada jasa seperti itu. Gitu teman-teman. Banyak sekali. Di Jakarta cukup banyak, di beberapa kota cukup banyak. Di kota besar biasanya.
gitu. International company pun cukup banyak. Jadi jasanya jasa rekrutmen, mereka mencarikan orang-orang, posisinya macam-macam ya, mencarikan orang-orang, dan orang-orang itu apa namanya, untuk mengisi posisi di perusahaan gitu, tapi nggak outsourcing gitu. Semoga cukup clear. Oke, sip. Oke. Nah, ini sebelum kita masuk ke job portal, aku mau izin sekitar 5 menit aja, karena kebetulan aku ada GoFood, ini udah diteleponin juga. Tadi, I'm so sorry, aku harus ambil GoFood-nya dulu, cuman 5 menit aja, aku izin dulu sebentar. Sebelum kita bahas job portal, ini materi terakhir, nanti aku akan kembali lagi, teman-teman. Jadi mungkin aku away from keyboard sebentar, aku izin. Nanti aku akan kembali lagi ya, teman-teman ya. Mungkin Okta take over dulu ya. Sebentar, Okta. Thank you, teman-teman. Ditunggu ya, teman-teman ya. So sorry ya for this ya. Ya udah sok ya. Oke, Kenapa? teman-teman minta waktunya sebentar ya, 5 menit. Kak Adisanya sedang ada urusan. Nah, mungkin untuk mengisi waktu break ini, ada rekan kita dari Talenesia juga yang ingin menginformasikan tentang kelas intensif. Halo Kak Grade, udah masuk Zoom? Halo, suaraku udah kedengeran? Oke, udah. Sudah tapi kecil di aku. Oke, sekarang bagaimana? Sudah aman suaranya? Masih kecil Kak di aku. Oh, kalau untuk yang di lainnya gimana? Untuk yang lain, suaranya kecil juga? Iya, Iya, sama Kak. Kak. Asik juga. Oke, sebentar ya, aku coba dulu cek. Tes, untuk sekarang gimana? Nah, udah bagus. Kak. Sudah jelas Kak. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Wow, batch 4 ini sangat ramai ya. Dan semuanya aktif-aktif nih. Nah, mungkin kalau dari batch 4 yang sudah biasa ikut event-event gitu ya, pasti udah tahu dong ya, udah kenal sama Grade ya. Oke, perkenalkan, nama saya Grade. Biasa dipanggil nih sama anak-anak dari batch 1 sampai dengan batch 3 gitu ya. Ini batch 4 saya baru masuk gitu. Nah, biasanya dipanggilnya Kak Grade. Nah, kalau teman-teman awal masuk ke batch 4 dulu gitu ya, ketemu sama education konsultannya nih, sama Kak Turi, sama Kak Nafi gitu ya. Nah, itu adalah under atau divisi saya gitu. Nah, jadi saya dari education konsultan nih. Nah, teman-teman nih kan sekarang batch 4 nih, jadi sudah masuk untuk ke tahap di mana mau magang ya, gitu. Sebentar lagi nih, cuman kurang sedikit lagi, awal Maret nih udah pada mau magang. Nah, udah pada siap belum? Sudah Siap. pada siap magang? Nggak apa-apa, on mic aja kalau untuk sesi saya ini gitu. Udah pada siap magang ya? Siap nih dari Kak Ahmad gitu, Kak Ahmad Syawaludin nih. Wow, ini yang paling aktif ya saya lihat di grup nih. Oke, nah semuanya udah pada siap magang, udah pada siap after magang untuk pencarian kerja belum? Sangat siap ya. Oke, nah jadi saya mohon waktunya sebentar nih teman-teman untuk kali ini sambil kita tunggu untuk kakak mentornya tadi gitu ya, lagi ambil GoFood gitu sekalian nih. Jadi teman-teman semuanya di sini saya ingin menginformasikan terkait kelas lanjutan nih. Siapa tahu ada dari temanisia yang atau dari teman-teman batch 4 nih yang belum mengambil untuk kelas kursus lengkap. Jadi sebelumnya hanya mengambil untuk paket yang intensif saja, misalnya, atau paket magang saja, gitu. Nah, atau sebelumnya paket intensif aja, gitu ya, dan belum untuk ke paket magangnya, gitu. Temanisia semuanya nih di sini untuk batch 4 bisa banget untuk upgrade. Untuk khusus batch 4, maka nanti harganya bagaimana Kak Grade gitu. Terus yang didapatkan apa nih untuk upgrade gitu ya. Nah, jadi teman-teman pasti
udah dong ya. Kalau misalnya dari kelas intensif gitu, teman-teman akan masuk ke namanya penempatan magang. Nah, penempatan magang ini nanti akan ada nih pendampingan magangnya, bahkan ditempatkan di mitra perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita, teman-teman. Gitu. Terus juga tetap dapat sesi mentoringnya juga. Gitu ya. Nah, terus Kak Gret, siapa aja sih, terus apa benefitnya kalau ikut magang? Nah, teman-teman pasti udah tahu dong ya, siswa-siswa alumni kita yang dari batch-batch sebelumnya, yang mereka magang gitu, bahkan mereka ikut paket kursus lengkap nih, gitu ya. Mereka sudah bisa sampai menjadi HR lead juga, gitu teman-teman. Jadi tidak hanya mendapatkan pekerjaan aja, tapi mereka juga mendapatkan nih posisinya, gitu. Dan teman-teman pasti juga bisa. Kalau teman-teman kita yang lainnya bisa, teman-teman batch 4 saya yakin pasti jauh lebih bisa lagi, gitu. Nah, terus mitra magangnya itu siapa aja, Kak? Gitu ya. Ada banyak banget dan sekarang lagi nambah nih, 10 perusahaan lagi yang sedang nambah. Gitu ya. Ini adalah yang saat ini sudah ada siswa kita sebelumnya nih. Jadi ini yang existing. Gitu. Mau online mau offline boleh, bisa. Gitu. Nah, ini untuk magang ya. Terus Kak Gret, kalau misalnya dapat kursus lengkap gitu ya, sampai dengan kerja gitu. Kalau sampai dengan kerja, itu dapatnya apa aja Kak Gret gitu. Kalau sampai dengan kerja, pasti udah tahu dong ya dari teman-teman ya. Untuk sampai dengan kerja itu, nah jadi pendampingan pencarian pekerjaan nanti teman-teman dibantuin cara simulasi lamaran. Lalu pembuatan CV, terus interview dan cara negosiasi gaji gimana sih? Gitu ya. Terus tools-nya, tools untuk mencari pekerjaan. Seperti itu akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Aman ya? Oke. Nah, jadi saya memang sesinya hanya sebentar aja nih, gitu. Ingin menginformasikan ini ke teman-teman ya, bahwa kalau teman-teman sudah bisa ikut untuk kelas intensif, sudah dapat sertifikat, gitu ya. Nantinya sudah mulai nih untuk pencarian pekerjaan, gitu. Akan lebih oke lagi kalau dibantu oleh mentor atau untuk expert di Telenesia ini, gitu ya, dalam pencarian pekerjaan. Kenapa sih? Karena persaingan di luar memang sangat ketat, gitu ya. Nah, kalau di Telenesia, teman-teman udah dapat nih untuk paket magangnya, terus dapat juga nanti di kursus lengkap itu adalah pendampingan pencarian pekerjaan. Gitu sih. Nah, terus nanti harganya nggak ngulang dari awal. Khusus untuk batch 4, akan ada diskon spesial yang sudah melakukan konfirmasi saat ini. Atau hari ini nih, melakukan konfirmasi aja ke saya, gitu ya, Kak, aku pengen upgrade. Maka dapat diskon 5% dan nantinya teman-teman cuma tinggal melanjutkan aja. Jadi nggak ngulang lagi bayar dari awal. Tapi tinggal membayar selisihnya aja. Gitu. Oke, nah mungkin segitu dulu dari saya. Kak, cara untuk konfirmasinya gimana? Tadi saya ada chat di grup, teman-teman boleh banget untuk menghubungi saya by personal chat di grup tadi gitu ya, ada nomor saya tadi. Boleh hubungi, lalu boleh konfirmasi, Kak, saya mau upgrade atau tanya-tanya tentang harga boleh banget. Saya tunggu maksimal sampai besok ya. Boleh dipikirkan dulu, nggak usah langsung juga nggak apa-apa. Gitu, dipikirkan dulu, terus nanya-nanya dulu juga boleh. Per bulannya jadi gimana, Kak? Pembayaran selisihnya jadi gimana? Gitu, tanya aja dulu ke saya. Oke? Nanti belum pasti untuk upgrade, kalau upgrade juga bagus. Gitu. Oke, nah mungkin sekian dulu, Kak Okta dari saya. Oke. Makasih Kak Gret. Nah, teman-teman yang sekiranya ada keinginan buat upgrade nih ke kelas lanjutan, boleh langsung chat aja ke Kak Gret. Batas waktunya besok ya, Kak ya? Benar, untuk konfirmasi aja, bukan untuk pembayaran ya. Pembayarannya nanti masih bisa menyesuaikan. Gitu. Sampai jumpa di pencarian pekerjaan ya. Batch 4 semuanya harus lulus bareng-bareng sampai dapat kerja, oke? Oke, terima kasih semuanya. Kasih Bye. Kak Gret. Makasih Kak Gret. Nah, karena Kak Adisanya juga udah balik nih, kita lanjutin kelas kita dulu ya teman-teman. Tinggal dikit lagi nih.
Silakan Kak Disa buat dilanjutkan kelasnya. Terima kasih Okta. So sorry ya teman-teman sudah kembali. Maaf tadi ada gangguan sedikit harus lari dulu ambil barang. Oke, kalau gitu kita lanjut sedikit lagi banget materinya. Jadi kita masuk ke materi job portal, teman-teman. Apa sih job portal gitu ya? Aku yakin teman-teman juga udah familiar, udah tahu, dan mungkin udah sering menggunakan juga. Tadi kan kita bahas job posting gitu ya, cara membuat job posting yang baik seperti apa. Nah, job posting itu biasanya akan kita masukkan salah satunya ke job portal. Job portal di Indonesia ini banyak banget teman-teman gitu ya. Ada mungkin teman-teman familiar dengan LinkedIn, ada mungkin familiar dengan Jobstreet dan sebagainya. Indeed, tadi ada teman-teman yang sebut Indeed juga gitu ya, dan banyak lagi gitu yang lokal punya juga gitu. Nah, ada yang pernah melamar iklan lowongan di job portal nggak? Aku yakin pasti ada yang pernah, tapi yang belum pernah. Aku penasaran yang belum pernah deh. Kalau yang belum pernah siapa aja di sini? Ada yang boleh komen di chat yang belum pernah deh. Kalau yang pernah aku yakin udah banyak gitu ya. Tapi yang belum pernah boleh komen. Aku pengen tahu yang belum pernah. Kayaknya semua udah pernah sih. Yang belum pernah boleh komen nggak? Aku penasaran yang belum pernah. Oke, Michelle kenapa belum pernah? Boleh cerita nggak? Baru Pernahnya lewat apa? baru mencoba aja dari website gitu sih Kak, baru kayak dari googling gitu doang sih Kak, belum kayak dari job portal langsung dari Oh, LinkedIn gitu, itu belum pernah, belum oh dari LinkedIn coba. belum pernah ya? Ya belum pernah. Oke, oke, oke. Jadi job portal itu salah satunya LinkedIn, tapi banyak sekali yang lain. Tapi Michelle, apakah pernah langsung ke website perusahaan? Dapat magang aja dari dapat magang Magang di ya? kuliah, ya kuliahan. Oke, sip, 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 good, good. Magang sudah pernah dapat magang itu bagus sekali, teman-teman. Jadi itu salah satu gerbang sebetulnya untuk teman-teman bisa terekspos gitu ya ke dunia kerja. Dan dari situ tentunya nanti bisa jadi apa ya? Jadi awalan teman-teman tahu gitu ya, oh dunia kerja seperti apa, di kantoran itu gimana, bekerja dengan orang yang berbeda-beda itu seperti apa, betul-betul terlibat di pekerjaan yang sebenarnya itu gimana. Karena kan kuliah sama bekerja itu beda banget teman-teman gitu ya. Nah, balik lagi ke job portal. Jadi job portal ini adalah salah satu sarana gitu ya. Tadi kan teman-teman udah bikin job posting. Nah, job posting itu kalian masukkan ke job portal gitu. Nah, job portal yang terbesar atau yang paling umum lah, 3 paling umum gitu ya, yang paling sering digunakan di Indonesia itu ada Jobstreet, ada LinkedIn, ada Kaliber. Bedanya apa sih, teman-teman? Kalau Jobstreet itu sebenarnya yang marketnya paling besar. Jadi berbagai macam posisi ada di sana. Baik yang posisi junior gitu ya, posisi yang dari admin sampai posisi yang mungkin manajerial itu ada di Jobstreet. Dan Jobstreet ini yang lumayan paling bisa dibilang senior lah, paling lama lah ada di Indo gitu ya, paling dikenal masyarakat juga karena paling lama main di industri ini di Indonesia gitu. LinkedIn ini yang agak lebih baru gitu ya. Sebetulnya LinkedIn lebih bersifat sosial media sebelum akhirnya bersifat sebagai job portal. Karena orang menggunakan LinkedIn sebelumnya itu sebagai sosial media profesionalnya dia gitu. Jadi profil di LinkedIn itu agak mirip dengan Facebook gitu ya kalau teman-teman tahu, tapi secara profesional. Jadi bedanya dengan Facebook, bedanya dengan Instagram adalah kalau di LinkedIn ini kita memasukkan profil profesi kita
gitu. Jadi kita pernah kerja di mana aja, pendidikan apa, kayak CV gitu ya, kayak resume kita gitu. Nah, dari situ barulah kita nanti bisa lihat ada posisi-posisi apa aja nih yang lagi buka gitu. Jadi LinkedIn sebetulnya sebagai job portal lebih tergolong baru. Tapi posisi di LinkedIn ini biasanya posisi-posisi yang agak lebih senior gitu. Ada banyak posisi juniornya, tapi biasanya marketnya itu lebih senior gitu, lebih ditujukan ke posisi-posisi yang lebih senior. Nah, Kaliber itu dia Asia marketnya ya, market Asia. Kalau Jobstreet, kalau LinkedIn itu global, kalau Kaliber itu marketnya Asia. Jobstreet juga marketnya Asia sih sebetulnya. Kaliber itu marketnya Asia. Dia ada di Filipina juga ya, setahu aku. Tidak hanya ada di Indonesia, Asia Tenggara lah gitu ya. Tidak hanya ada di Indonesia. Kaliber ini ketimbang Jobstreet dan LinkedIn lebih baru teman-teman gitu ya. Jadi belum terlalu banyak sebetulnya apa namanya isinya kalau dibandingkan Jobstreet dan LinkedIn. Isi posisinya ya, posisinya. Tapi sekarang sudah cukup berkembang, banyak juga teman-teman atau masyarakat lah yang pakai Kaliber ini. Jadi cukup bagus juga teman-teman kalau menggunakan Kaliber untuk mencari pekerjaan gitu. Nah, 3 ini ada Jobstreet, ada LinkedIn, ada Kaliber. Tadi teman-teman mungkin ada yang sebutkan Glints juga gitu ya, dan lain sebagainya yang mungkin teman-teman pakai juga di luar gitu. Ada Indeed dan sebagainya. Itu adalah job portal teman-teman, di mana biasanya kalian akan membuat profil di situ atau masukkan CV di situ, masukkan riwayat pekerjaan kalian di situ, dan di situ pun kalian bisa apply pekerjaan. Kalau dari sisi HRD, kalian bisa masukkan lowongan pekerjaan yang sedang dibuka gitu. Nah, balik lagi ke lowongan pekerjaan gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian sebagai admin HRGA, kalian mau membuat iklan lowongan kerja. Ini kita mau men-summary apa yang sudah kita pelajari hari ini, teman-teman. Jadi misalnya kalian diminta untuk membuat iklan lowongan kerja untuk posisi akuntan senior dengan informasi sebagai berikut nih, teman-teman. Akuntan tersebut ditugaskan untuk membantu divisi keuangan menyusun laporan keuangan. Pengalamannya minimal 3 tahun dengan latar belakang pendidikannya minimal harus S1 jurusan akuntansi. Dapat bekerja secara teliti meskipun berada di bawah tekanan. Nah, kalian sebagai admin HRGA nih, kalian kan tadi sudah ada latihan-latihan gitu ya, membuat lowongan pekerjaan, lalu juga kalian harus tahu nih apa-apa saja yang perlu dimasukkan, apa yang tidak perlu dimasukkan di lowongan pekerjaan tersebut. Tapi sebaiknya apa sih yang harus dilakukan pertama kali oleh kalian kalau ada permintaan seperti ini, teman-teman? Coba boleh komen di chat box. Ini terakhir nih, diskusi kita terakhir. Ini sebagai summary dari pembelajaran kita hari ini. Boleh komen di chat box, atau mungkin ada yang mau open mic juga boleh. Coba, kalau ada atasan kalian membuat iklan lowongan kerja untuk posisi yang seperti ini, apa yang kira-kira akan kalian lakukan? Kan tadi sudah dapat nih ilmunya nih. Step yang kalian lakukan apa, teman-teman? Yuk. Terakhir nih, terakhir. Oke.
minta informasi, detail job desk-nya, kualifikasi, benefit, informasi yang harusnya. Oke. Oke. Good. Pretty good. Ada lagi yang lain? Ada yang mau ditambahkan mungkin dari jawabannya Aradea? Tambahan nih untuk jawabannya Aradea. Apa yang kurang? Pengalaman. Pengalaman ini maksudnya apa, Mas Ahmad? Pengalaman apanya nih? Requirement pengalamannya gitu ya? Oke, pengalaman kerja akuntansi. Baik. Ada lagi? Tambahan untuk jawaban-jawaban yang sudah dikeluarkan. Oke, informasi pengiriman lamaran. Good. Yes, tambahannya bagus. Pengiriman lamarannya kemana ya? Oke. Satu lagi deh, satu jawaban lagi. Apa yang harus ditambahkan? Tenggat waktu. Oke. Nah, usia. Oke, kontak person. Oke, usia maksimal. Oke. Nah, yang tadi belum teman-teman sebutkan, tadi mungkin aku ke jawabannya Aradia dulu, adalah tidak hanya job desk atau kualifikasi, tapi juga teman-teman harus tahu departemen mana, function mana, reporting ke siapa, dan kembali lagi kenapa posisi ini dibutuhkan, teman-teman, gitu. Jadi walaupun walaupun teman-teman diminta oleh atasan membuat membuat iklan lowongan kerja, tapi juga perlu tahu kenapa nih, apakah posisi ini posisi pengganti, apakah posisi ini posisi tambahan, jadi posisi baru gitu ya, seperti yang tadi sempat kita bahas di awal-awal. Kenapanya gitu. Jadi kenapanya juga perlu teman-teman tanyakan, walaupun tidak akan dituliskan tentunya di postingan di lowongan kerjanya, di postingan lowongan kerja, tapi teman-teman juga perlu tahu kenapanya. Jadi teman-teman juga perlu tahu se-urgent apa, seburu-buru apa nih gitu ya, butuhnya gitu ya. Misalnya, oh ada yang resign nih, atau oh ada yang maternity leave, ada yang cuti hamil misalnya gitu ya. Jadi harus mengisi untuk 3 bulan aja gitu. Jadi kalian juga tahu kebutuhannya ini untuk apa gitu. Itu penting juga teman-teman, kenapanya gitu. Jadi kalian juga tahu ini posisinya itu apakah posisi kontrak 3 bulan saja atau posisi permanenkah gitu. Itu juga penting teman-teman sebagai tambahan. Terus apa aja yang belum ada? Oke, job portal channel ya sudah oke. Sudah semua sih ya, teman-teman sudah mention. Pola kerja itu juga kalian perlu tahu, misalnya apakah jam kerjanya normal, hari kerjanya seperti apa, itu juga teman-teman harus tahu gitu. Jadi jangan lupa untuk pola kerja teman-teman gitu ya. Tidak hanya pola kerja status kontraknya, tapi juga jam kerjanya teman-teman gitu. Itu juga kan teman-teman harus cantumkan nanti di lowongan kerja. Itu
Dan kualifikasi tentu saja tidak hanya jurusan S1 akuntansi, tapi apa saja sih misalnya tools yang dibutuhkan, ada tools akuntansi tertentu nggak yang dibutuhkan? Apakah harus pintar Excel, harus pintar Excel, harus pintar misalnya SAP, harus pintar apa gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kalian tahu. Itu ya, jadi detail seperti itu akan membantu teman-teman juga nanti ketika menyusun si lowongan pekerjaannya, teman-teman. Oke, itu kalau dari aku mungkin tambahannya sejauh ini semoga clear, semoga jelas. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, teman-teman? Mungkin dua penanya aja nih, dua penanya sebelum kita tutup, karena aku sudah diingatkan juga waktunya sudah mau habis. Dua penanya, kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak ada yang bertanya, semoga karena sudah jelas ya, semoga tidak bingung. Aman? Sip, terima kasih Mas Mahfud, aman. Oke, teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya? Sepertinya aman juga. Oke, kalau gitu, terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Kayaknya sudah aman juga. Selamat istirahat malam ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lanjutan, silahkan boleh add LinkedIn aku. Dan nanti bisa ditanyakan ke kakak mentornya juga kalau ada yang masih bingung-bingung terkait materi ini ya, teman-teman. Mungkin sekian kalau dari aku. Okta, dikembalikan ke Okta ya. Kalau gitu, terima kasih. Makasih banyak Kak Disa atas materinya ya. Semoga materi hari ini nih berguna banget nih buat teman-teman, terutama yang mau berkarir di bidang admin HR. Karena admin HR itu pasti familiar banget dengan proses rekrutmen. Nah, sebelum kita tutup kelas malam ini, aku mau ngingetin juga teman-teman, jangan lupa buat ngerjain studi kasusnya. Untuk deadline-nya seperti biasa ya, di H+3 dari hari ini, yaitu tanggal 26 Februari. Nanti dari Kak Angel juga bakal ngirimin link evaluasi. Jadi teman-teman jangan lupa untuk diisi ya. Kalau dari teman-teman nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, makanya kelasnya aku tutup. Sekian, terima kasih. Selamat malam semuanya.